Amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Selalu ada sukacita di dalam hadirat Tuhan. Amin. Ya, hari ini juga dengan tema diam di dalam hadiratnya. Saya ingin bahwa setiap kita para wanita itu selalu punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Bukan hanya sekedar pada waktu kita ibadah di tempat ini, tetapi juga di rumah gitu ya. Sama seperti tadi yang Ibu kesaksian, Ibu tadi usianya sudah 82 ya tadi luar biasa loh. Masih sehat, masih cantik, masih necis gitu ya. Oh Nelly, bener. Nenek-nenek. Oh Linca, oke luar biasa. Saya dapat satu kosakata hari ini ya. Nelly, oke. Saya cuma taunya macan, mak cantik. Tapi ini lebih bagus ya Nelly, oke. Ya, lihat di dalam kesendiriannya, di dalam kekosongan karena rindu keluarga. Tetapi ketika ibu mencari Tuhan, di situ menemukan semangatnya kembali. Amin. Karena segala sesuatu yang kita butuhkan itu semua hanya berasal daripada Tuhan. Dan apa yang kita ingin dapatkan daripada Tuhan, entah itu kekuatan, entah itu semangat, entah itu sukacita, bisa kita temukan di dalam hadirat Tuhan. Ya. Dan saya percaya kalau di dalam keluarga ada wanita yang suka berdoa, ada wanita yang suka berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, maka saya percaya apapun yang ditempa iblis kepada keluarga itu tidak akan mempan. Karena ada satu wanita yang berani berdiam di dalam hadirat Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita buka dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita baca sama-sama. Perikopnya tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Lihat saudara, dia mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Apa itu? Duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Amin saudara ya. Kalau kita lihat ya tadi ayat yang ke-38 dikatakan apa? Yesus tiba di sebuah kampung, kemudian seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Marta ini adalah seorang wanita yang baik, yang mengasihi Tuhan. Ya, dia membuka rumahnya buat Tuhan Yesus. Tapi setelah dia membuka rumahnya buat Tuhan Yesus, apa yang Marta lakukan? Dia sibuk sendiri di belakang di dapur, menyiapkan segala keperluan makanan dan minuman untuk Tuhan. Saudara, sebenarnya ini hal yang sering dilakukan oleh kita sebagai orang percaya. Kita membuka hati kita untuk Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kita membuka hati kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Tapi setelah itu kita seperti Marta. Kita sibuk sendiri dengan segala kegiatan kita yang ada. Kegiatan kita yang ada itu semuanya kita rancangkan dengan kemauan kita sendiri, ya. Biasanya kita juga banyak listnya, apalagi kalau tahun baru. Banyak hamba Tuhan bilang, "Ayo mau apa tahun ini? Akhir tahun tulis," gitu ya. Nah, kita terpaku dengan agenda-agenda yang sudah kita buat, sama seperti yang dilakukan oleh Marta. Tapi rupanya apa yang dilakukan Marta tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Sebenarnya yang dilakukan Marta itu baik atau jelek? Baik. Dia mempersilahkan Tuhan Yesus datang ke rumahnya, kemudian dia menyiapkan segala sesuatu. Karena memang tuan rumah yang baik harus memperlakukan tamunya dengan baik. Dia menyiapkan keperluan makanan dan minuman karena dia tahu Yesus dari perjalanan pasti lapar. Tetapi apa yang dilakukan Marta tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, segala kegiatan kita dalam kita mengiring Tuhan, dari kita buka mata sampai kita tutup mata dalam keseharian kita itu harus bertanya kepada Tuhan, apakah yang aku lakukan sepanjang hari ini itu berkenan enggak di hadapan Tuhan. Sekalipun kegiatan itu adalah kegiatan ibadah atau kegiatan sosial atau apapun, karena tidak semua kegiatan itu harus kita yang melakukan. Amin. Ada banyak orang lain yang juga Tuhan suruh untuk dia melakukan. Tidak semua kegiatan harus kita ikuti. Kadang-kadang kita kalau sudah anak-anak mulai sudah besar, kita mulai mencari kesibukan-kesibukan sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak bosan. Supaya hidup ini tetap hidup. Saudara percayalah, kita hidup tetap hidup. Itu bukan karena kegiatanmu. Banyak orang di Jakarta sana, artis-artis di luar negeri, di Hollywood, kegiatan mereka itu padat sekali. Apakah mereka merasakan kehidupan? Belum tentu. Buktinya banyak artis yang terkenal mereka berakhir dengan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena apa? Mereka tidak merasa itu hidup. Karena sesungguhnya kehidupan kita hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Oleh karena itu setiap aktivitas harus kita tanya, Tuhan, apakah memang ini yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Sekalipun itu kelihatannya baik, karena bagi kita orang yang percaya, wanita yang mengasihi Tuhan, kita tidak melakukan hal yang baik, tetapi kita melakukan hal yang benar, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, nah, bagaimana dengan Maria? Dikatakan di ayat yang ke-42, dia mendapatkan bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mengapa dia bisa mendapatkan bagian yang terbaik? Karena Maria mengerti kehendak Yesus pada waktu Yesus datang di rumahnya. Yaitu apa? Pada waktu Yesus datang di rumah Marta, Yesus itu mau menyampaikan berita Injil. Yesus mau bahwa orang yang ada di dalam rumah itu duduk diam mendengarkan perkataan Yesus. Karena waktu itu Yesus punya kesempatan untuk dia mengungkapkan semua isi hatinya, pengajaran-pengajarannya tentang Injil. Itu yang Yesus mau sampaikan. Dan yang hanya bisa menangkap isi hati Tuhan adalah seorang yang bernama Maria. Ingat saudara, ketika kita bisa menangkap isi hati Tuhan, ketika kita bisa menangkap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan berkata apa? Itu adalah hal yang terbaik yang engkau dapatkan di dalam kehidupanmu. Dan ketika engkau mendapatkan itu, barulah engkau merasa engkau hidup di dalam hidupmu. Amin saudara. Sehingga aliran sukacita, semangat itu akan tetap terus ada di dalam kehidupan kita. Karena hidup ini juga bukan tentang kita, hidup ini adalah tentang Tuhan. Kalau tentang Tuhan, bagaimana bisa kita membuat agenda itu sesuai dengan kemauan, keinginan kita sendiri? Tentunya enggak boleh. Gereja ini punya agenda setiap tahunnya, setiap bulannya, ya. Dan saudara yang berjemaat di tempat ini pasti mengikuti agenda daripada Bapak Gembala yang sudah persiapkan, tentunya yang datang daripada Tuhan. Begitu pula juga dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi seorang istri, bagaimana kita menjadi seorang ibu, bagaimana kita menjadi seorang nenek, bagaimana kita menjadi seorang teman. Apakah kita membawa agenda-agenda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ataukah agenda kita sendiri yang kita bawa? Kalau kita bawa agenda kita sendiri, pastinya kita akan namanya overload. Ya. Yang pertama itu alasannya, kenapa? Kok kita harus diam dalam hadirat Tuhan? Karena pada akhirnya kita itu akan mengalami yang namanya overload. Karena apa? Kekuatan kita terbatas. Kalau kita rancang sendiri rencana kita pikir sendiri, kita rancangkan sendiri pastinya dengan kekuatan sendiri. Karena apa? Itu bukan rencana yang datang daripada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita overload, kita capek. Sama seperti yang dilakukan oleh Marta.
Dia berpikir sendiri, oh Tuhan Yesus datang, aku harus siapin ini, aku harus ini. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, apa sih Tuhan yang engkau mau untuk aku lakukan ketika engkau datang di dalam rumahku. Dia tidak bertanya, dia berpikir dengan pemikirannya sendiri, yang dia pikir itu sudah baik. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Marta ketika dia sudah melayani Tuhan? Dia merasa capek. Dia merasa jenuh karena dia kerja sendiri. Nah ini saudara, pelayanan itu baik. Tetapi seharusnya pelayanan itu harusnya menjadi berkat buat orang lain. Ketika Marta sudah sibuk melayani, kemudian dia ngomong seperti itu kepada Tuhan Yesus, kira-kira apa yang dia lakukan jadi berkat enggak? Enggak. Kita sering gitu enggak? Di rumah. Ya, sibuk sendiri, nggak ada yang suruh bersih-bersih, kita bersih-bersih sendiri. Nanti kalau kita sudah bersih-bersih, sudah capek, suami lewat, kita mulai, ini lagi, nggak lihat apa itu tel masih basah, ngapain kamu kesini, gitu kan. Lah suami bingung, ya ampun, ini hari Sabtu loh, lagi mau enak-enak, padahal suami tuh turun dari kamar kepingin gini, yang ayo kita breakfast yuk di luar, lah nggak jadi, muter balik masuk kandang lagi suaminya, gitu ya. Anak-anak juga gitu, kenapa enggak betah di rumah, kenapa ada singa betina. Kita ini sering overload, karena apa? Kekuatan kita itu terbatas. Mau sehebat apapun kita, mau sepandai apapun kita, kekuatan manusia itu terbatas. Menjadi seorang istri, suami cukup satu, tapi saya percaya pasti ibu-ibu juga pernah dibuat pusing dengan suami. Ada yang bilang, oh enggak pernah bu, pret ya. Pasti ada masalah. Suami cukup satu tapi karakternya unik, betul? Anak-anak gitu, anak-anak ada dua anak, 3 anak, karakternya beda-beda. Kebutuhannya beda-beda. Cara kita menanganinya juga beda-beda. Belum lagi suami kalau ada masalah di dalam pekerjaan. Belum kita masih harus mempersiapkan segala kebutuhan rumah tangga. Overload enggak? Overload. Nah bagaimana supaya ketika kita overload ini kita tidak mengalami yang namanya kejenuhan. Sekalipun tugas kita itu banyak tapi hidup kita tetap jadi berkat. Kadang-kadang pemikiran kita, paradigma kita tentang jadi berkat adalah ketika kita keluar rumah kemudian kita pikir, aku jadi berkat gimana ya? Oh kasih orang ini, kasih ini. Oh lihat ada orang kesusahan kita bantu ini. Kita selalu berpikir jadi berkat itu di luar rumah. Padahal sebenarnya Tuhan mau kita jadi berkat itu di dalam rumah. Bagaimana di dalam keseharian kita dengan orang pertama yang kita jumpai ketika kita buka mata, kita sudah menebarkan senyuman enggak? Kadang-kadang wanita itu kalau sudah pikirannya jutek ya, bangun tidur aja juga jutek loh. Ya. Mau kita dandan kayak apa, tapi kalau ini bibir ini enggak pernah senyum, merengut terus gitu ya. Suami itu ya kesel loh ibu-ibu. Suami itu cuman batin gini, ya ampun, kosmetiknya mahal, biaya perawatannya mahal. Senyum aja aku enggak dikasih loh. Gitu ya. Kalau ditanya, yang hari ini, aduh sudah tidak usah banyak tanya, aku repot hari ini. Lah suami gini, yang suruh kamu repot loh ya siapa? Merepotkan diri sendiri. Kemudian overload, marah-marah sendiri, exhausted sendiri, akhirnya apa? Stres sendiri. Nah apakah kehidupan kita bisa jadi berkat? Gak bisa. Apakah ketika kemudian suami ada masalah, kemudian kita bilang, kamu itu loh yang kalau ada masalah kenapa sih gak mau cerita sama aku? Suaminya bilang, ya ampun jangankan cerita, baru tak sapai mukamu sudah mengkeret gitu ya. Apalagi mau cerita, wis gak usah. Anak-anak juga begitu, gak bisa. Mama gak bisa diajak omong karena apa? Mama itu overload. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Tetapi kita harus menyadari bahwa kekuatan kita itu terbatas. Bagaimana supaya kita punya kekuatan? Ya itu tadi ibu-ibu, kita harus banyak berdiam di dalam hadirat Tuhan. Ya, karena ketika kita diam di dalam hadirat Tuhan, di situ Tuhan itu merefresh kita kembali. Semua beban yang ada pada kita Tuhan itu angkat, Tuhan itu lepaskan. Kekuatan yang datang daripada Tuhan, Tuhan itu berikan.
Karena kita tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kuasa Tuhan yang bekerja. Di dalam hadirat Tuhan ada kasih Tuhan yang bisa melingkupi seluruh kehidupan kita. Bahkan sampai jiwa kita yang paling terdalam. Yang tidak bisa disentuh oleh apapun. Hanya oleh kasih dan kuasa Tuhan. Dan itu semua hanya kita dapatkan di dalam apa? Di dalam hadirat Tuhan. Ya. Untuk kita ingin menjadi wanita yang taat, wanita yang berkenan di hadapan Tuhan, kita juga perlu kekuatan, betul? Kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Dan kekuatan itu hanya bisa kita dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Di dalam kehidupan kita menghadapi hari-hari ini, kita menghadapi masalah demi masalah, kita perlu hikmat Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita tuh perlu hikmat Tuhan. Mungkin buat ibu-ibu yang setir sendiri, gampang setir sendiri. Buat saya setir saya bisa, tapi untuk baca Google Map saya benar-benar perlu hikmat Tuhan. Karena saya pernah dari Maijen mau pulang rumah saya di Geraha, saya tembus sampai di Gresik sana. Suami saya sampai bingung, itu gimana caranya? Saya bilang, itulah uniknya istrimu. Makanya suami saya paling bingung kalau saya pergi sendiri. Tapi karena ini sudah berapa kali, tapi dari tadi saya lihat Google Map terus. Saya masih bingung, ini muternya tadi dari Maijen mau putar balik gini atau harus masih belok ke kiri ya sebelum CW gitu ya. Saya tuh bingung, selalu memang kelemahan saya enggak bisa baca Google Map. Saya pernah satu kali pelayanan ditelepon sama ibu. Bu Debbie sampai di mana? Saya lihat jalan. Oh di jalan ini. Oh sudah dekat Bu. Gitu. 2 menit lagi ibu sampai. Baik Bu, saya tunggu ibu di depan. Saya puter saudara. Setelah muter 4 kali lewat pom bensin baru saya sadar. Saya gini, loh inilah pom bensin sudah 4 kali ya tak puterin. Mateng kon. Terus terakhir baru saya tahu, oh ternyata saya beloknya itu kecepatan. Harusnya 30 meter lagi saya belok, tapi saya sudah belok duluan. Ke-5 kali muter baru saya sadar, bayangin. 5 kali baru benar loh. Sampai di sana dari 2 menit itu jadi 20 menit. Begitu saya turun dari mobil, itu ibu sudah keloncom. Jam 10 itu lah sudah panas ya kan. Sudah aduh dandannya sampai saya haus. Saya bilang ibu minta maaf ya, aduh maaf. Enggak apa-apa Bu Debbie, enggak apa-apa. Mereka sungkan ya toh. Itulah saudara, kadang-kadang saya lihat dari hal kecil kita itu perlu hikmat Tuhan. Ya, dari hal-hal kecil kita perlu yang namanya hikmat Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh siapa yang bernama Daniel. Daniel 1 kali diminta oleh raja untuk menafsirkan mimpi raja. Tapi ketika raja minta Daniel untuk menafsirkan mimpi raja itu enggak ngasih tahu loh mimpinya apa. Pokoknya kamu pikir sendiri mimpiku apa dan artikan. Nah kalau tidak bisa mengartikan, maka yang akan terjadi kepada Daniel adalah apa? Pasti hukuman mati. Tetapi apa yang Daniel lakukan? Dia mengajak teman-temannya untuk apa? Dia datang kepada Tuhan. Untuk mereka berdoa, untuk mereka berpuasa, untuk mereka diam di dalam hadirat Tuhan. Karena mereka tahu hikmat itu hanya datang daripada Tuhan. Dan ketika mereka mencari Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan, Tuhan mengungkapkan ya apa sih yang dimimpikan oleh raja. Daniel bisa mengutarakan, raja aku tahu bahwa engkau bermimpi seperti ini dan artinya seperti ini. Dan ketika raja berkata, wah engkau hebat Daniel, Daniel berkata apa? Bukan aku tetapi itu adalah Tuhan. Amin saudara. Ya kadang-kadang kita ini kadang kita itu tahu kalau kita ini terbatas. Tapi sayang sekali setelah kita tahu bahwa kita hanya mendapatkan kekuatan yang datang daripada hadirat Tuhan. Tapi kita itu males loh berdoa. Saya bingung loh kalau ada orang percaya tapi males doa. Kalau suruh nonton drakor dari pagi sampai malam, enggak makan enggak apa-apa, hafal semua itu drakor. Ya, namanya sinsop apa saya susah ngomongnya ya.
Yuk hari ini kita belajar untuk berdiam di dalam hadirat Tuhan. Dikatakan juga di dalam di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Karena apa? Karena Tuhan tahu ketika kita masuk di dalam hadiratnya, ketika kita berdiam diri, mungkin kita hanya berkata, Tuhan, aku capek. Saudara tidak perlu ngomong banyak sama Tuhan. Dalam hadirat Tuhan itu tidak perlu ngomong banyak. Karena apa? Tuhan itu tahu sebelum kita ngomong. Bahkan apapun yang terjadi kepada kita setiap detik, Tuhan itu memperhatikan. Bukan hanya Tuhan tahu, tapi Tuhan itu memperhatikan. Tuhan hanya mau apa? Datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita overload, yuk kita masuk dalam hadiratnya. Segarkan jiwamu kembali dengan hadiratnya. Yang akan apa? Yang akan membuat tabung jiwamu itu penuh oleh kasih dan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Nah, saudara tinggal pilih. Saudara mau overload duluan atau saudara mau cari Tuhan duluan. Semua keputusan ada di tangan kita masing-masing. Yang kedua, kenapa kita perlu diam dalam hadirat Tuhan? Kita perlu yang namanya menjaga hati. Seperti Marta, ya. Dia sudah meluangkan waktu, dia juga sudah keluar uang banyak untuk mempersiapkan jamuan buat Yesus dan murid-muridnya. Karena pada waktu itu Yesus enggak datang sendiri, Yesus dengan rombongannya, ya. Bagus saudara, menggunakan harta yang ada untuk pelayanan. Tapi pada akhirnya lihat, dia apa? Dia minta reward loh sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kok Tuhan itu diam aja sih lihat aku sendiri? Masa Tuhan tuh enggak kasihan lihat aku? Aku ini sudah susah payah loh. Kan katanya maksudnya begitu, ya kan? Karena apa? Dia merasa bahwa dia sudah berkorban besar dan dia pantas untuk mendapatkan perhatian, pertolongan dari adiknya Maria. Dia merasa loh, aku ini loh sudah susah payah loh untuk mempersiapkan jamuan buat Yesus dan murid-muridnya. Kenapa adikku cuma diam-diam aja? Dia tidak membantu aku. Nah ini saudara, kita perlu menjaga hati kita. Apakah kemudian apa yang dilakukan oleh Marta ini benar? Dia menegur Tuhan Yesus? Tentunya tidak. Dia sibuk sendiri, dia mau sendiri, kenapa dia pusing dengan orang lain? Orang lain harus ikut apa yang dia lakukan. Menjaga hati. Wanita itu enggak mudah loh untuk menjaga hati, betul? Karena apa? Wanita itu pakai perasaan. Kalau laki-laki, pria pakai logika. Jadi makanya enggak heran kalau wanita sedikit-sedikit keluar air mata gitu ya. Dengar kesaksian yang luar biasa kita sudah meneteskan air mata. Enggak usah mikirin masalah ya. Kalau masalah sudah pasti banjir itu di rumah ya. Kalau bisa ditampung, kalau air mata bisa dijual seperti air liurnya sarang burung, kita semua kaya hari ini. Karena enggak tahu sudah berapa banyak itu air mata yang kita teteskan ya. Nah kita harus ingat kembali bahwa beribadah, pelayanan, apapun yang kita lakukan, ketika kita berkata, aku melakukannya untuk Tuhan, ingat semua itu bukan transaksional. Jangan seperti Marta, dia sudah melakukan, kemudian dia minta rewardnya. Dia minta orang lain untuk membantunya. Dia minta orang lain memperhatikan. Dia minta Maria juga peduli kepada dia karena dia sudah memperdulikan Yesus dan murid-muridnya. Sering enggak kita gitu? Sering. Kita melakukan sesuatu untuk suami, kita melakukan sesuatu untuk anak-anak. Kemudian kita berkata, kenapa enggak ada satu orang pun di rumah ini yang memperhatikan aku? Apa yang aku lakukan buat suamiku, semuanya aku urusin dari A sampai Z. Anak-anak semua aku urusin, pekerjaan rumah tangga juga aku urusin. Aku juga masih kerja, bekerja mencari uang semuanya. Tapi tidak ada satupun yang memperhatikan aku. Saya pernah merasakan hal yang seperti itu. Saya menangis sendiri di kamar, saya bilang Tuhan, aku capek memperhatikan satu persatu orang yang ada di rumah ini. Bukan hanya suami dan anak-anak, tetapi setiap orang asisten rumah tangga yang ada di rumah ini aku perhatikan satu-satu. Tapi kenapa tidak ada satu orang pun yang memperhatikan aku? Saudara tahu kira-kira Tuhan itu menegur saya gimana?
Apakah Tuhan berkata, iya aduh Debbie, saknoe ya kamu itu, sini cep. Enggak. Tuhan berkata apa? Roh Kudus taruh di dalam hati saya. Berkata apa? Matikan dirimu. Kaget loh saya. Matikan dirimu. Kalau kita tidak matikan diri kita tidak bisa jaga hati. Roh Kudus ingatkan saya kembali, segala sesuatu yang engkau lakukan untuk siapa? Bukankah semuanya, baik engkau makan, baik engkau minum, lakukanlah itu untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, apakah kita mau komplain kalau suami enggak perhatikan? Apakah kita mau komplain anak-anak dan orang lain tidak perhatikan kita? Tidak. Kalau kita komplain, berarti apa yang kita lakukan bukan dengan ketulusan, bukan dengan kasih tanpa syarat. Oleh karena itu yuk kita wanita yang suka main dengan perasaan, ayo kita banyak berdiam dalam hadirat Tuhan. Karena kita perlu menjaga hati. Kita ke mall, lihat ada wanita cantik, kita sudah, ayu ya. Tapi kadang-kadang ayunya kita tuh pakai nada sirik. Betul ya? Nanti kalau pakai baju yang kita bilang, ke mall aja pakai kayak gitu. Ya terserah dia toh. Baju-bajunya dia, uang-uangnya dia, ngapain kita tuh pusing sama urusan orang. Itu namanya iri hati. Rumput tetangga jauh lebih hijau. Itu enggak ada loh dalam Alkitab. Tapi yang sering ada di dalam pikiran kita, itu jargon-jargon yang seperti itu loh saudara. Heran saya. Nah itu yang harus kita benahi. Tapi saya percaya wanita di tempat ini semuanya tahu tentang firman Tuhan. Amin. Ya. Lihat seperti Marta, dia menggerutu loh. Bahkan Marta berkata apa? Dia berani mengajari Tuhan. Dengan kata lain, Marta ini menyalahkan Tuhan. Tuhan kamu tuh kok diem aja sih, lihat Maria adikku tuh tidak membantu aku. Padahal apa? Yang terpenting buat Yesus pada waktu dia datang ke rumah Marta, enggak usah sibuk yang lain. Duduk diam sini, dengarkan apa yang mau aku sampaikan kepadamu. Kalau kita datang ke rumah orang, terus orang itu berkata, sebentar ya, tunggu ya sini ya, tak siapin makan. Terus kita didiemin selama 1 jam gitu, enak enggak? Enggak enak, kita pasti pikir, lu ngapain kamu itu repot-repot? Enggak usah, aku kesini tuh lo mau ketemu kamu, betul? Mau ngobrol sama kamu lah, ngapain kamu itu? Daripada gini, wes ayo kita ngafe aja gitu ya, supaya kita bisa ngobrol. Itu kita kalau ketemu sama orang, ketemu sama teman, kita maunya ngobrol. Begitu pula juga dengan Tuhan. Dia itu mau menyampaikan kebenaran Injil. Nah hari-hari ini saudara ya, kalau saudara disuruh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus, entah itu siang hari, entah itu pagi hari, entah itu mungkin tengah malam, entah itu subuh. Ketika Roh Kudus menggerakkan hati saudara berdoa, berdoalah seketika itu juga. Responi kehendak Tuhan saat itu juga, karena itu adalah ketaatan. Ketaatan itu adalah melakukan persis seperti yang Tuhan inginkan tanpa penundaan. Kalau menunda itu berarti bukan taat. Ya, memang kadang kita rasa capek, ngantuk subuh. Enggak apa-apa, lakukan itu. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita ketika Tuhan membangunkan kita di tengah malam. Ya, kita perlu diam, banyak diam dalam hadirat Tuhan. Untuk apa? Untuk menjaga hati. Ada seorang hamba Tuhan, ya, seorang gembala yang saya kenal. Dia usianya sudah 60-an. Ketika dia usia 60 dia terkena kanker. Dan ketika terkena kanker, 2 tahun kemudian dia disembuhkan, kemudian dia bersaksi kepada saya. Ya, beliau bersaksi kepada saya, beliau berkata gini, Debbie, sebagai seorang hamba Tuhan benar-benar harus menjaga hati. Karena apa? Ketika saya kena kanker, respon saya selalu langsung seperti ini. Tuhan, bukankah aku ini adalah hamba-Mu? Bukankah aku ini sudah puluhan tahun melayani Engkau? Bukankah selama ini aku sudah menjadi gembala yang baik bagi jemaat yang sudah Engkau percayakan kepadaku? Tapi kenapa hari ini Engkau mengizinkan aku kena kanker? Dia berkata, ini hamba Tuhan loh Debbie. Puluhan tahun loh melayani Tuhan. Tapi saya tidak menjaga hati saya di hadapan Tuhan. Untung kasih Tuhan itu
luar biasa sempurna. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk saya bertobat. Lihat saudara ya, kita perlu menjaga hati kita. Kadang-kadang kita merasa kita ini sudah baik jadi orang. Kita merasa kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kemudian ketika ada masalah, sedikit aja kita langsung gini, aduh kok ada masalah ya. Aduh kok terjadi gini ya. Sebenarnya ketika kita hanya aduh kok bisa ya ada masalah. Itu sama kita sudah seperti Marta. Kita berkata, Tuhan kenapa sih kok Tuhan izinkan masalah itu terjadi? Itu kita tidak menjaga hati dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar dari seorang yang bernama Hana. Ya, lihat Hana itu dia mengalami masalah, dia tidak bisa punya anak. Kemudian dia punya madu, madunya punya anak. Orang bilang dia sudah jatuh ketimpa tangga lagi gitu ya. Tapi lihat bagaimana Hana itu merespon. Dia merespon dengan benar. Karena apa? Dia adalah seorang wanita yang suka berdoa. Dia adalah seorang wanita yang suka berdiam di dalam hadirat Tuhan. Dalam kehidupan kita, dari kita buka mata sampai kita tidur, kita perlu menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan. Karena kalau hati kita tidak benar, apapun yang kita lakukan, maka dalam keseharian itu kita tidak berkenan loh di hadapan Tuhan. Hari ini kita datang ibadah, tapi hati kita tidak benar, hati kita enggak beres pada waktu kita ibadah. Apakah ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan? Enggak, semuanya itu sia-sia. Oleh karena itu dalam firman Tuhan dikatakan apa? Jagalah hatimu, karena dari sanalah terpancar apa? Kehidupan, sumber kehidupanmu. Jadi benar-benar kita harus menjadi wanita yang selalu rindu berdiam dalam hadirat Tuhan, supaya kita bisa menjaga hati kita. Yang ketiga, supaya apa? Supaya kita melakukan hal yang benar tepat pada waktunya ya. Melayani ya boleh, tapi kita harus lihat apakah ini memang waktunya Tuhan mau untuk kita melayani atau tidak. Sama seperti Marta, dia sibuk ternyata bukan itu yang Tuhan mau ya. Tetapi justru Maria yang mendapatkan bagian yang terbaik. Marta berpikir apa yang dia lakukan itu sudah benar. Kadang-kadang kita juga di dalam keluarga juga begitu. Apa yang kita lakukan, kita pikir itu sudah baik, kita pikir suami juga harus mengikuti saya. Anak-anak juga harus mengikuti saya. Padahal belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, melakukan hal yang benar tepat pada waktunya. Kalau kita tidak punya hikmat Tuhan, itu tidak bisa. Lihat seperti saya tadi, 30 meter sebelumnya sudah belok duluan. Hanya 30 meter itu kan nggak jauh. Tapi lihat saudara, ketika sudah tidak tepat, pasti hasilnya juga tidak akan baik. Nah itu kita perlu melakukan hal yang benar tepat pada waktunya. Kita perlu yang namanya hikmat Tuhan. Kita perlu yang namanya kita diam di dalam hadirat Tuhan. Contohnya siapa? Esther. Kita lihat ya Ratu Esther ketika pada waktu bangsa mereka mau dibunuh. Esther harus berjumpa kepada raja. Tapi kalau orang yang tidak dipanggil raja berani menemui raja, maka hukumannya adalah hukuman mati. Tapi bagaimana dia mau menyelamatkan dirinya dan bangsanya? Apa yang dia lakukan? Dia kembali datang berdiam di dalam hadirat Tuhan. Karena dia tahu segala sesuatu yang dia butuhkan, apa yang harus dia lakukan, itu hanya Tuhan yang bisa memberitahukannya kepada dia. Pada waktu itu dia berkata apa? Aduh, gak bisa nih, gila apa nanti kalau aku menghadap raja, aku bisa mati karena aku gak dipanggil. Kemudian pamannya berkata apa? Jangan engkau kira engkau akan lepas daripada masalah ini. Engkau juga akan kena. Dan akhirnya dia berpikir kalau gitu aku harus datang kepada Tuhan. Amin saudara. Dan terbukti ketika dia sudah berpuasa, seluruh bangsa itu berpuasa. Esther datang kepada raja. Raja berkenan untuk menemui Esther. Apakah itu karena kekuatan Esther? Apakah itu karena dia pintar? Apakah karena itu semua keluar dari pikirannya sendiri? Tidak, tetapi semuanya itu adalah hikmat yang datang daripada Tuhan. Ya, kita harus melakukan hal yang benar tepat pada waktunya. Contohnya siapa? Gideon. Gideon itu diberikan tugas oleh Tuhan untuk menghancurkan berhala-berhala ayahnya. Apa yang dia lakukan? Dia hancurkan. Dia taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Enggak gampang loh saudara. Ya, enggak gampang. Apa berhala yang harus dia hancurkan ini adalah bukan berhala orang yang dia enggak kenal. Tapi berhala ayahnya sendiri.
Di satu sisi pasti dia berpikir, loh gimana, jadi anak itu kan harus enggak boleh kurang ajar ya sama orang tua. Tetapi karena Gideon takut akan Tuhan, dia tahu kepada siapa dia harus mendengar. Kepada Tuhan terlebih dahulu daripada orang lain. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini terlalu sayang sama pasangan, terlalu sayang sama anak kita. Sampai kita tidak mengedepankan perasaan Tuhan. Kita selalu meninabobokkan keluarga kita, yang penting keluargaku happy, mereka begini-begini, ya sudahlah enggak apa-apa gitu ya. Yang penting anakku senang, yang penting suamiku senang. Tetapi hal yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengesampingkan Tuhan, saudara. Dan ini bukanlah melakukan hal yang tepat pada waktunya. Kita perlu yang namanya hikmat Tuhan. Kita perlu yang namanya tuntunan Tuhan. Kita perlu yang namanya kekuatan Tuhan. Dan itu semua hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Yang keempat, kenapa kita perlu berdiam di dalam hadirat Tuhan? Karena Tuhan memberikan rahasia kepada orang yang bergaul karib dengannya. Amin. Siapa contohnya? Nuh. Ya. Sebelum bencana itu terjadi, Tuhan memberitahukannya kepada Nuh. Saudara pernah enggak? Gak ada angin, gak ada hujan, kemudian saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk berdoa. Dan ketika saudara taat, saudara berdoa, Tuhan sampaikan begini, begini, begini. Rahasia-rahasia yang kita tidak tahu Tuhan itu sampaikan. Hal kecil loh saudara, tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan itu kasih tahu kita. Satu kali saya mau mengunjungi anak saya ke Australia ya. Malam sebelumnya saya berdoa, Roh Kudus sudah taruh dalam hati saya, awas besok hati-hati ketinggalan pesawat, gitu ya. Dan saya bilang, wah besok ketinggalan pesawat, oke enggak mungkin aku ketinggalan pesawat. Nah itu ya, doanya sih doa, tapi kemudian habis doa apa? Ngeyel. Rasa lebih pinter karena saya pikir, enggak mungkin. Saya kalau datang ke airport enggak pernah terlambat. Paling enggak 1,5 jam sebelumnya saya sudah ada di airport. Saya enggak suka terlambat gitu ya. Jadi tidak mungkinlah ketinggalan. Tahu saudara apa yang terjadi besoknya? Saya besok ada orang yang bantu saya urusin semua. Saya sudah turun ke gate. Saya tidak ngafe-ngafe, saya langsung turun ke gate. Nah begitu sampai di gate ada tulisan boarding. Begitu saya baca tulisan boarding, orang yang tadi urusin tiket saya, dia telepon saya. Dia bilang gini, Bu maaf ya ada keterlambatan, ada delay. Saya bilang, oh oke Pak, baik, makasih. Saya tutup telepon. Terus saya baca tulisan boarding di gate, saya dalam hati gini, biasa ya Indonesia gitu ya. Tulisannya boarding padahal delay. Dengan santainya saya jalan-jalan saudara. Saya ke toilet, saya masih jalan apa. Terus saya mau kembali ke gate saya, gate-nya sudah penuh. Jadi saya duduk di gate sebelah. Saya gate sebelah masih terima konseling orang ya, ngobrol-ngobrol. Terus begitu saya noleh ke gate saya, loh gate saya kok sudah kosong. Gate saya sudah kosong. Terus saya tanya, loh Pak ini mau ke Bali gini-gini. Ibu Debbie ya? Iya Pak. Loh ibu tuh loh dari tadi saya panggil ibu ndak denger ta. Saya panggil ibu dari tadi. Ibu di mana? Saya bilang saya di gate sebelah. Lah ibu ndak denger ta saya panggil. Terus saya tanya, Bapak panggilnya pakai mic enggak? Ya enggak Bu. Lah gimana Pak? Saya bisa denger wong airport seraminya kayak gini banyak orang saya ndak bisa denger. Terus saya bilang, udahlah Pak memang saya salah tolong ya Pak. Saya cari tiket. Saya telepon kembali orang yang urus tiket saya bilang Pak saya ketinggalan pesawat. Orang itu bilang, hah? Ibu ketinggalan pesawat, lah kok bisa? Sudah dikit loh ketinggalan pesawat, itu loh saudara. Padahal kemarinnya Roh Kudus sudah ingatkan, tapi itu saking memang wanita suka ngeyel. Beneran saya ketinggalan pesawat. Saya cuma bilang, Pak tolong satu seat, saya bilang Tuhan ampuni aku. Satu seat Tuhan buat saya. Karena waktu itu saya dari Surabaya ke Bali, dari Bali saya harus terbang ke Australia. Lah kalau saya tidak dapat ke Bali, hangus tiket saya. Benar-benar tapi Tuhan itu luar biasa. Menyediakan satu seat yang tersisa. Orang ini bilang, Bu ini hanya satu seat tersisa di flight terakhir. Jangan sampai ketinggalan lagi ya Bu. Saya bilang enggak mungkin Pak, saya sudah enggak mau kemana-mana. Tak pentelengi aja itu gate. Malah saya bilang, Pak jangan lupa ya saya naik flight ini, saya duduk sini ya Pak ya. Kalau saya enggak dengar
panggilan. Orang itu sampai bingung, ini ibu kenapa ya? Mungkin deso enggak pernah naik pesawat. Kapok saya saudara ya. Pulang setelah apa semua baru saya berani cerita sama suami. Kalau enggak nanti diomelin gitu ya. Nah itu saudara ya. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan itu akan beritahukan kepada kita hal-hal yang akan terjadi. Supaya apa? Supaya kita bisa antisipasi. Ya, ketika kita diam dalam hadirat Tuhan, mintalah sama Tuhan, Tuhan ada segala sesuatu yang gak beres di dalam keluargaku, Tuhan singkapkan. Bukan supaya kita menjadi dragon lady marah-marah menyalahkan, bukan. Tetapi supaya kita bersama-sama dengan Tuhan membenahi segala sesuatu yang rusak di dalam keluarga untuk menjadi baik dan benar. Amin saudara, minta sama Tuhan, Tuhan akan singkapkan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, berdoalah Tuhan, kalau ada satu orang saja di dalam keluargaku yang mulai melenceng sedikit daripada kebenaran-Mu, Tuhan singkapkan. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Kalau ada seorang wanita di dalam keluarga, satu wanita seperti itu, bukankah itu menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang diberkati karena ada wanita yang menjaga keluarganya. Amin saudara. Dan yang terakhir, kenapa kita perlu diam dalam hadirat Tuhan? Karena iman itu tertanam karena pengenalan kita akan Tuhan. Orang yang suka diam dalam hadirat Tuhan, pasti dia punya pengenalan yang benar, pengenalan yang dalam akan siapa Tuhan Yesus itu. Seperti contohnya apa? Daniel. Ketika Daniel mau dimasukkan ke gua singa, apa yang dia lakukan? Ketika raja sudah memberikan perintah, mulai hari ini tidak boleh ada orang yang menyembah Tuhannya, tidak boleh mengajukan permohonan kepada siapapun. Apa yang Daniel lakukan? Apakah dia takut? Tidak. Justru dia tetap dikatakan apa? Dia tetap menyembah Tuhan 3 kali seperti biasanya. Dia tidak takut. Kenapa? Karena dia punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau orang punya pengenalan yang benar akan Tuhan, punya pengenalan yang dalam akan siapa Tuhan yang kita sembah, maka dia pun juga akan mengenal dirinya itu dengan benar. Daniel tetap bersikap, dia tetap mencari Tuhan karena dia tahu bahwa hidupku bukan tentang aku lagi tetapi tentang Kristus. Bahwa hidupku bukan milikku lagi tetapi adalah milik Kristus. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah takut. Aku mengalami masalah, aku mengalami penderitaan. Tapi yang terpenting dalam hidupku, aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia tahu sekalipun nyawanya terselamatkan pada waktu itu. Tapi kalau dia hidup tidak benar di hadapan Tuhan, maka api kekal itu sedang menanti dia. Sehingga apa? Dia bersikap yang baik, dia bersikap yang benar. Karena apa? Dia punya iman yang tertanam dalam. Karena apa? Dia suka menyembah. Hari ini banyak sekali orang yang hafal ayat firman, yang mengerti kebenaran firman. Tetapi ketika kena masalah, dia limbung. Karena apa? Dia tidak punya pengenalan yang benar. Kekuatan itu tidak ada. Dia hanya tahu Tuhan secara teologi. Dia hanya tahu Tuhan dari firman. Tetapi dia tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu kita bisa dapatkan ketika kita membaca firman. Kita diam di dalam hadirat Tuhan. Di situ saudara, kita akan mempunyai yang namanya kekuatan supranatural. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia bisa tetap merespon dengan benar. Dia berkata, aku mati hari ini enggak apa-apa. Itu adalah kekuatan supranatural. Didapat dari mana? Ketika dia berdiam di dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Orang yang bergaul dengan Tuhan di dalam hadiratnya akan semakin hari semakin mengenal Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, iman kita itu tidak tergoncang. Tetapi justru semakin tertanam dalam. Sehingga setiap kita wanita di tempat ini mengalahkan tantangan, mengalahkan masalah yang ada di dalam kehidupan kita dengan iman kita akan Dia. Amin saudara. Yuk hari ini jadi wanita-wanita yang selalu rindu untuk berdiam di dalam hadirat Tuhan.
Amin saudara. Karena apa? Kita tahu kita butuh Tuhan. Apapun dalam hidup ini, engkau boleh punya segalanya. Tapi engkau kalau tidak punya Tuhan, engkau tidak mengalami Tuhan yang hidup di dalam hidupmu. Satu saat engkau pasti akan menyerah dengan kehidupan. Tetapi orang yang suka berdiam di dalam hadirat Tuhan, itu tidak ada matinya. Mau badai datang dia hadapi, mau datang lagi dia hadapi. Karena apa? Dia mendapatkan semuanya itu hanya dari sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan bagi Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah menyediakan waktu untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan, ketahuilah Tuhan itu kangen. Sama seperti ibu tadi ya, tahu anak-anak itu baik-baik semua. Dalam keadaan baik, ibu ini tahu anaknya dalam keadaan baik-baik. Tapi dia tetap punya kerinduan untuk bisa ngobrol, untuk bisa berjumpa dengan anak cucu orang-orang yang beliau kasihi. Begitu pula dengan Tuhan. Seberapa besar kita mengasihi pasangan, seberapa besar kita mengasihi anak-anak kita, jauh lebih besar kasih Tuhan buat setiap kita orang yang berdosa ini saudara. Mari kita responi kerinduan Tuhan untuk kita duduk diam di dalam hadirat Tuhan, berjumpa dengan Dia secara pribadi. Karena apa? Tuhan tahu kita itu terbatas, Tuhan tahu kita itu sering overload, Tuhan tahu kita perlu hikmatnya, kita perlu kebijaksanaannya, kita perlu kekuatan. Tuhan pun tahu kita perlu melakukan segala sesuatu itu dengan ketaatan yang benar di dalam kita mengiring Tuhan. Karena tanpa ketaatan, tanpa perbuatan yang nyata, iman kita itu sia-sia. Dan untuk kita bisa taat kepada Tuhan, kita perlu Tuhan. Kita perlu iman yang tertanam dalam, supaya menghadapi hari-hari ke depan yang tidak mudah, kita tetap tegak berdiri. Bahkan kita boleh memenangkan keluarga kita masing-masing. Dan sampai pada kesudahannya, kita akan berkata ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita boleh berkata, Tuhan, aku sudah menyelesaikan pertandinganku. Dengan tetap aku memegang imanku tetap teguh dan setia kepadamu. Yuk saudara, mari kita datang di dalam hadirat Tuhan dan biarkan Tuhan boleh membasuh setiap jiwa kita yang letih, yang lesu. Kita boleh disegarkan kembali. Dan benar-benar sejak saat ini dan sampai selamanya, kita akan tetap terus punya kerinduan untuk berdiam di dalam hadirat-Nya.
mengikut Tuhan adalah sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita mau mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Dan di dalam kita mengikut Tuhan, akan banyak hal-hal yang terjadi yang di luar apa yang kita pikirkan. Masalah datang silih berganti. Masalah selalu datang dengan tiba-tiba. Dan hanya orang yang diam di dalam hadirat Tuhan yang akan selalu siap menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena orang yang berdiam di dalam hadirat Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Karena orang yang diam di dalam hadirat Tuhan akan memiliki iman yang teguh. Mari ibu-ibu di tempat ini, hari ini kita minta sama Tuhan. Tuhan, berikan aku kerinduan untuk aku selalu mencari pribadi-Mu Tuhan. Biarkan aku menjadi wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena aku bukan mencari Tuhan sekedar mencari pertolongan dan mujizat-Mu. Tetapi yang aku perlukan adalah aku punya kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Engkau secara pribadi di dalam hadirat-Mu. Karena ketika aku mencari hadirat-Mu, aku mendapatkan segalanya. Kekuatan, sumber sukacita, damai sejahtera Tuhan. Semangat yang baru, bahkan mujizat pertolongan, semuanya ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ketika aku mendapatkan hadirat Tuhan, aku mendapatkan segalanya. Ketika aku ada di dalam hadirat Tuhan, aku akan menjadi wanita yang paling berbahagia di muka bumi ini. Tuhan, berikan kami selalu kerinduan untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau. Ingatkan kami selalu akan setiap tugas kami para wanita di tempat ini. Kami menjadi tiang doa, kami menjadi penolong. Kami mau membawa setiap keluarga kami kepada rencana Tuhan. Kami mau membawa keluarga kami kepada kebenaran demi kebenaran. Dan itu tidak mudah Tuhan. Kami perlu hikmat-Mu, kami perlu kekuatan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami seperti Maria yang tidak sibuk dengan segala agenda pribadinya, tetapi dia meletakkan, dia membuang setiap agenda pribadinya. Dia beralih kepada apa Tuhan yang Engkau mau dalam hidupku. Biarkan kami duduk diam seperti Maria di dekat kaki-Mu Yesus, untuk kami mendengar sendiri bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kami, memberikan pengertian yang dalam akan kebenaran-kebenaran firman yang sudah kami baca, memberikan rema-rema dalam kehidupan kami, sehingga setiap saat, setiap detik kehidupan kami dipimpin oleh Roh Kudus, masuk di dalam rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarkan kesenangan kami adalah ketika kami menyembah Engkau di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Mari katakan menyembah.